Oke, kami dari kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Adirul. Saya Wahyu Jendrato. Dan saya Adriel Binum. Kami di sini ingin menjelaskan tentang cagar budaya eh, yang berada di pos blok. Di sini bisa kita lihat ini adalah perangko yang bergambar Raja William III digunakan sebagai alat bukti pembayaran pengiriman pos pada saat itu. Kantor pos ini dulunya adalah titik satu-satunya salon komunikasi jarak jauh di Indonesia pada zaman dulu. Dan setelah kemerdekaan, pos ini berganti tangan kepada Mas Soeharto sebagai kepala jabatan PTT pertama. Setelah beberapa kali berganti nama, akhirnya secara resmi pos menjadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dengan nama PT Pos Indonesia. Dan ini adalah Pos Indonesia kini dan seterusnya. Di sini adalah bisurat atau dalam bahasa Belandanya adalah brievenbus. Nah, dari sini kita bisa lihat ada dua lubang untuk menaruh surat, dan ini ada sebelah sini dan sebelah sini juga. Biasanya tukang posnya itu akan mengambil posnya 3 kali dalam sehari. Di sini kalau bisa kita lihat ada tempat untuk membuka untuk mengambil surat-suratnya. Kita lanjut ke telepon umum. Telepon umum ini biasanya dipakai untuk berkomunikasi antar daerah, dan biasanya untuk menjalankan telepon umum ini biasanya orang-orang akan memasukkan koin sekitar 200 perak. Ini adalah mesin cetak data nasabah. Dalam bahasa India, karena ini diproduksi di India, namanya Bratma. Di sini mesin cetak ini digunakan untuk mencetak data-data seperti nama, alamat, dan lain-lain. Pada abad ke-18, tukang pos mengirim surat atau paket dengan berjalan kaki. Pada abad ke-19, pengiriman surat telah menggunakan sarana transportasi yaitu kereta api. Pada abad ke-20, tukang pos menggunakan sepeda untuk mengantar surat. Penggunaan sepeda ini membuat pengiriman jauh lebih cepat dan efisien. Baik, sekarang kita masuk ke timbangan Toledo. Timbangan Toledo antik dibuat oleh Toledo Skulls Company di Amerika Serikat. Dengan kondisi yang masih mulus, hanya sedikit karat dan berbalut warna elemen putih orisinil yang mempersona menjadi timbangan ini sebagai barang langka yang diminati kolektor. Baik, sekarang kita masuk ke mesin ketik atau yang disebut dengan mesin tik. Mesin tik adalah mesin dengan set tombol-tombol yang apabila ditekan membuat huruf cetak di atas kertas. Kertas yang diketikkan diletakkan di sebuah rel pada mesin ketik. Biasanya mesin ketik ini ditekan dengan tekanan yang agak kuat, berbeda dengan pada zaman sekarang yang dimana kita akan mengetik sebuah surat yang dimana mengetik dengan santainya. Baik, awal penemuan mesin tik dimulai pada tahun 1870-an dan terus berkembang hingga abad ke-20. Baik, sekarang kita masuk ke mesin hitung.
Mesin hitung dibuat oleh Bronze. Ini berfungsi sebagai alat menghitung manual dengan puluhan tombol berisi angka berwarna hitam dan putih, serta tombol operasi aritmatika. Lengkapnya, alat ini memiliki kotak logam berwarna coklat tua dan penutup kunci plastik persegi. Di atas tombol angka tersebut terdapat pita kertas berbentuk mirip seperti mesin ketik jadul dan mesin kasir yang ada pada saat ini. Mesin ini diperkirakan diproduksi sekitar tahun 1950 sampai dengan 1960-an dan menggunakan kabel listrik sebagai sumber dayanya. Baik, sekarang kita masuk ke timbangan paket besar, di mana timbangan ini digunakan untuk menimbang paket-paket yang berbobot besar yang perkiraan 100 kilo. Timbangan paket besar ini dibuat oleh GVK dan CO Teknis Bronze. Ini adalah timbangan pegas. Timbangan ini digunakan untuk menimbang paket yang berukuran kecil hingga sedang dan memiliki kapasitas 10 kg yang diproduksi oleh Salter dari Inggris. Timbangan Berkel yang diproduksi pada 1951. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang paket yang memiliki kapasitas di atas 3,2 kg. Dan biasanya alat ini ditempatkan di samping petugas loket pos. Selanjutnya adalah mesin perangko dan mesin check writer. Mesin perangko ini digunakan pada tahun 1940 untuk mencetak perangko dan digunakan untuk mengecap langsung di atas surat atau kartu pos sehingga tidak perlu lagi ditempelkan. Selanjutnya adalah mesin check writer yang digunakan untuk mencetak nomor atau nilai pada giro dan juga digunakan untuk mencetak nomor atau nilai pada belangko cek. Baik, sekarang kita berada di sebuah brankas yang dimana brankas ini digunakan untuk menyimpan suatu surat yang dikirim melalui dari kantor pos dan juga yang akan dikirim ke kantor pos yang lain juga. Baik, di sini ada sebagian angka-angka yang dimana angka-angka ini digunakan untuk sebagai nomor-nomor dalam penyimpanan sebuah surat. Nah, di sini terdapat angka sampai 2000-an lebih lah. Nah, disinilah tempat surat dan surat yang akan dikirim melalui kantor pos. Setidaknya di sini disimpan selama 3 hari paling lamanya, baru nanti dikirim ke kantor pos yang lain. Oke, sekian dari kami. Hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang cagar budaya dari Postbox ini. Sekian dan terima kasih. See you next night.